Oke guys, aku Erik Yang. Nah, buat kalian yang pekerjaannya profesional di dunia teknologi seperti video editor, graphic designer, programmer, dan lain-lain, terkadang kita perlu dengerin musik ya untuk ya mungkin hilangi penat, ataupun terutama video editor kan perlu suara yang jelas gitu ya. Makanya diperlukan alat yang mahal gitu, terutama headset yang profesional dan kualitasnya bagus gitu. Nah, terkadang kita bingungkan adalah kita mau beli merek apa sih? Yang harga berapa sih? Nah, kali ini kalian gak usah bingung karena aku ada satu headset yang dimana headsetnya ini harganya menurut aku cukup murah, speknya berlimpah banget, sudah setara headset ya bisa dibilang JBL lah ya, dengan harga ya hampir-hampir 2 juta. Tapi headset ini dijual enggak sampai sejuta, yaitu 900 ribuan cuy. Dan ini adalah Earphone Wave Pro cuy. Nah, jadi buat kalian yang mau beli, link pembelian termurahnya ada di kolom deskripsi. Termurah terpercaya. Jadi kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, aku bakal ganti linknya supaya kalian gak usah capek-capek cari lagi gitu cuy. Nah, jadi sekarang kita langsung aja unboxing dan kita lihat sepaten apa sih produk ini. Langsung aja kita masuk ke kamera atas cuy. Nah, di bagian depannya sini ada gambar headphone-nya langsung ya, dan ini tipenya Earphone Wave Pro. Dan kemudian sudah high-res audio, LDAC, dan di sini ada beberapa spesifikasi yang nanti akan saya jelaskan cuy. Nah, di bagian samping seperti ini, di bagian belakang ada beberapa spesifikasi yang nanti kita akan jelaskan, dan di bagian samping ada spesifikasi lagi gitu. Nah, ini kita skip dulu, nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, sekarang kita langsung aja buka. Seperti biasa, Earphone itu packagingnya selalu premium cuy, mantep banget. Suara aku agak habis ini, agak wajar-wajar aja lah ya. Nah, ini sekarang kita buka. Tuh, 2, 3. Ada case-nya dong. Dan di sini simple aja, nggak ada apa-apa, cuman ada buku kitab suci biasa. Oke, kita buka kitab sucinya dulu. Ya, pokoknya kitab sucinya gini lah ya, nggak usah dibuka lah ya, ngapain lagian pun kalian nggak pernah bacanya itu. Oke, langsung aja kita lihat di sini. Di sini ada case yang keras banget. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa kemana-mana itu udah ready banget, udah ada tasnya, mantep banget. Sekarang langsung aja kita buka. Oke, nah, waduh, bagus sekali cuy. Nah, kemudian di sini kita dapat kabel yang dimana dia kabelnya itu TRS 2 cincin, dan ini panjang kabelnya kurang lebih 1 meter, sudah cukup. Pengecasannya dia menggunakan Type C dan kabelnya cukup tebal. Oke, kita singkirin, dan kemudian di sini kalau untuk case-nya seperti ini, keras ya, keras banget. Oke, kita tutup, dan ini adalah headphone-nya cuy. Nah, jadi di bagian sampingnya ini ada logo Earphone, dan di sini ada lingkaran chrome gitu yang nampak premium ya. Dan kemudian di bagian sini ini lembut kali sih. Aku belum pernah jumpain headset yang dia selembut ini gitu. Tapi kalau misalkan lembut ya harga 2 juta 3 juta itu ya memang empuk gitu. Tapi ini harganya nggak sampai sejuta gitu, cuma 900 ribuan. Empuk banget, sumpah ini empuk kali sih. Empuk. Sumpah enak banget. Dan di bagian sini ya sama, dan kemudian di sini ada ini sistem mikrofonnya, dan kemudian di bagian sininya ada pengecasan Type C cuy. Nah, kemudian di sini ada audio jack 3,5 mm untuk konektivitas offline biar lebih hemat baterai. Noise cancelling ada di sini tombolnya, dan kemudian ada volume plus dan minus, dan ini ada tombol power cuy. Nah, di sini dia juga ada ini ya sih, sistem mikrofonnya. Oke. Fungsinya itu kalau nggak mikrofon ya udah pasti fungsi ANC. Tapi yang paling make sense sih ini fungsi mikrofonnya. Nah, sekarang kita lihat bagian atasnya sini, dia materialnya cukup empuk, dan yang paling penting dia di bagian sini. Nah, busa-busanya ini dia juga empuk sama seperti yang di ini, tapi yang di telinga sih dia lebih empuk lagi sih. Nah, oke, di sini lumayan empuk, oke. Dan kalau kita lihat di sini dia elastis sekali, dan dia di sini kalau untuk tekanannya aku langsung coba. Sumpah ini nyaman banget. Karena di sini kalau aku rasa feel-nya ini walaupun dia enggak ringan-ringan banget, karena saking lembutnya busanya ini, dia seolah-olah kayak nggak pakai headset gitu. Effort tekanannya ini ada, cuman dia lembut gitu. Ini emang feel-nya dari semua headphone premium yang harganya di atas 1 juta. Seperti Sony, misalkan Sony WX berapa aku lupa tipenya, itu ya sempuk ini, memang sempuk ini karena aku juga pernah pakai. Dan ini dengan harga 900 ribuan kalian bisa mendapatkan feel yang kurang lebih sama gitu. Nah, jadi enak banget. Rasanya nggak beban di telinga, dan luar biasa dengan harga 900 ribuan. Dan kalau untuk pemakaiannya, nah di sini bisa kalian gantungi di leher, dan di sini kalau untuk extensionnya lembut, lumayan panjang juga. Jadi buat kalian yang telinganya mungkin XXL jumbo gitu telinganya, nah ini masih bisa gitu. Nah, jadi untuk ukurannya ini sebenarnya kalau misalkan telinga kalian kecil ini udah masuk
over air ya, karena di sini dia lumayan besar gitu. Tapi kalau di aku sih ya pas over air gitu. Jadi di sini dia memang bener-bener pas berada di keliling telinga saya. Jadi dia betulan tertutup dan ini enak banget. Jadi buat kalian yang besar bisa kalian pakai karena di telinga aku bisa gitu. Nah, jadi sekarang kita langsung aja masuk ke bagian ini dong, build quality, dan sekarang kita tengok apakah dia padat atau enggak gitu. Oke, lumayan padat bagian sini. Lumayan padat dan bagian atas busa-busa. Oke, lumayan padat, kita pakai. Oke, sama ya suaranya. Padat. Nah, jadi di sini build quality-nya padat, finishingnya rapi dan cakep banget. Nah, jadi aku wajib pakai dulu headphone ini selama beberapa hari untuk tahu hasil lengkapnya. Nah, langsung aja kita ke hari berikutnya. Nah, jadi aku udah pakai Earphone Wave Pro ini selama 3 hari dan saatnya kita masuk ke spesifikasinya. Untuk spesifikasinya, TWS ini sudah support hybrid ANC up to 45 decibel. Jadi kalau kalian pakai di tempat ramai itu, dia di sini mampu mereduksi noise dan kebisingan dengan sangat baik. Dan untuk drivernya sudah menggunakan 40 mm DLC Dynamic Driver yang dia dimana drivernya ini bekerja dengan sempurna dan menghasilkan suara yang sangat mantap. Untuk kualitas suaranya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan untuk mikrofonnya menggunakan 5 buah AI mikrofon. Jadi kalau misalkan kalian pakai untuk teleponan atau meeting, di sini dia suaranya menjadi lebih jernih. Dan untuk daya tahannya bisa bertahan selama 80 jam kalau misalkan kalian nonaktifkan ANC-nya, dan kalau misalkan kalian aktifkan ANC-nya, dia bisa bertahan selama 55 jam dalam sekali pengisian ke 100%. Untuk baterainya menggunakan 800 mAh baterai yang dapat dicas ulang. Dan kalau misalkan habis baterai, kalian tidak perlu khawatir karena di sini dia sudah menyediakan audio jack 3,5 mm yang bisa kalian pakai tanpa harus ada baterai. Tapi kalau misalkan kalian pakai kabel audio jack-nya ini, dia fitur seperti ANC-nya dan fitur yang ada di aplikasi dia menjadi nonaktif ya, dan kalian masuk ke mode default sebuah headset tanpa aplikasi dan juga tanpa fitur cuy. Dan untuk fiturnya, headphone ini sudah tersedia game mode dan juga low latency for game dan juga movie cuy. Jadi pada intinya mode ini adalah memiliki latency yang sangat rendah. Jadi kalau misalkan kalian main game seperti main game FPS ataupun kalian nonton film, di sini dia delaynya itu sangat minim dan kita tidak terasa delaynya itu di mana. Dan kalau misalkan kalian orang-orang yang super benci delay, karena di sini sudah tersedia audio jack 3,5 mm yang bisa kalian pakai untuk mode kabel, jadi tidak ada delay cuy. Dan untuk latency Bluetooth-nya dia sudah di bawah 55 millisecond, jadi sangat minim delay cuy. Dan kemudian juga sudah support multi connection. Jadi kalau misalkan kalian adalah orang yang super produktif, yang misalkan mau konekkan HP dan juga laptop kalian sekaligus, nah kalian bisa memanfaatkan mode multi connection yang artinya dua device kalian bisa ada di dalam satu buah headphone cuy. Jadi nggak perlu pakai dua headset lagi cuy. Siapa juga ada pakai dua headset. Dan juga sudah support fast charging yang kalau misalkan kalian cas 5 menit itu artinya bisa kalian pakai selama 5 jam. Kenceng banget. Dan kemudian sudah support Earphone app yang artinya kalau misalkan kalian konekkan ini ke Bluetooth HP kalian tinggal install aplikasi Earphone-nya dan kalian bisa customize mulai dari equalizer, game mode, latency mode, dan juga kalian bisa setting untuk ANC-nya mau seberapa kedap, apakah itu ambient sound, normal ataupun ANC on. Dan di aplikasi itu juga kalian bisa setting secara manual di setiap tombolnya ini secara custom. Jadi fitur apa yang muncul? Nah, kalian bisa customize sesuka hati kalian seperti TWS dari Earphone pada umumnya cuy. Ini keren banget. Karena kita udah membahas spesifikasi dan fiturnya, saatnya kita masuk ke bagian kualitas suaranya. Dan aku udah cobain selama 3 hari. Kita masuk bagian bassnya dulu karena sangat banyak pencinta bass di channel ini. Nah, kalau untuk bassnya itu menurut aku tidak terlalu terasa banget. Bassnya tidak terlalu terasa bukan berarti bass dari headphone ini jelek ya. Tapi di sini kalau kita lihat semua produk audio mulai dari speaker, TWS, headphone, headset, dia itu punya settingan default dari motherboardnya. Jadi sudah bawaan tanpa kalian setting-setting suaranya seperti itu. Nah, settingan defaultnya cenderung normal gitu, cenderung stabil, dan bassnya itu tergantung dari musik kalian. Nah, istilahnya itu kalau headphone murah itu mereka punya satu produk dan mereka mengcustomize dari motherboardnya itu membuat bassnya itu yang paling kecenderungan. Nah, jadi itu lebih ke settingan aja, bukan berarti bassnya jelek. Jangan salah paham loh ya. Nah, di sini kalau untuk pengetesan aku, bassnya itu di musik biasa nggak terlalu terasa, biasa aja. Dan kemudian kalau misalkan kalian dengerin musik bass DJ, nah disinilah baru bassnya berperan dan bassnya terasa banget. Nah, di sini kalau untuk karakteristik bassnya ini cukup nendang,
dan dia karakternya ini cenderung halus bassnya, jadi nggak over bass yang kayak TWS murah, headset murah, enggak. Di sini dia bassnya itu ngikutin musiknya banget, jadi istilahnya itu kita dengarkan suara original dari musiknya gitu. Bassnya oke sekali dan mengikuti default dari audio yang kita dengarkan seperti musik ataupun video. Nah lanjut, kemudian kita bahas midnya. Nah kalau midnya ini suaranya itu ngikutin dari suara default dari video ataupun musik yang kita dengerin, dan dia cenderung stabil. Headphone ini bukan yang ditambah-tambahin punya. Di sini dia beat per beatnya terdengar jelas. Yang kalau misalkan kalian mau mencondongkan kepada satu jenis musik, misalkan kalian mau condongkan lebih ke bassnya, yaudah kalian tinggal download aplikasi Earphone. Kalian silakan naikkan equalizernya, naikkan bagian bassnya, dan itu bassnya menjadi neneng cuy gitu. Nah jadi menurut aku mulai dari bass, mid dia cenderung stabil. Dan kalau untuk labelnya sendiri di sini tidak terlalu sharp. Yang saya suka itu dia di sini nggak terlalu tajam juga, nggak terlalu nyayat. Itu kan ada treble di headset mahal bahkan, dan jujur itu aku kurang suka. Jadi kalau misalkan kalian main Mobile Legends pakai headphone ini masih enak gitu, karena suara pedangnya itu nggak nyayat banget, jadi enak aja gitu. Kalau untuk kualitas suara seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke bang, gamingnya itu gimana bang, paten nggak? Nah karena berhubung saya adalah pemain COD yang lumayan expert ya, nah jadi aku udah cobain selama beberapa hari main COD Mobile. Untuk pembuktiannya sekarang kita bakalan cobain langsung main COD Mobile seperti biasa. Supaya apa? Supaya kalian bisa tahu apakah headphone ini delay atau enggak. Nanti kalian bilang aku hoax itu. Nah makanya langsung aja kita coba. Jadi kalian silahkan pakai headset kabel dan kalian silahkan dengarin. Jadi sekarang yang kalian lihat ini di depan adalah headphone-nya beserta mikrofon aku yang sudah stereo. Kupasang di kiri dan kanan supaya kalian bisa dengerin apakah dia di sini delay, kualitas suaranya bagaimana. Nah langsung aja kita tes main. Nah di sini udah aku pisahin pakai kertas kiri kanan. Stereo pun kedengeran sampai sana loh. Karena di sini mic wireless dari Budok, dan di sana monitoring langsung pakai headset yang stereo juga. Jadi kedengeran stereo juga. Nah, sekarang kita bakalan gas COD Mobile. Aduh. Contact with enemy! We've taken contact with enemy! Enemy in sight! Target down! Reloading! Cover me! Target in sight! Enemy in sight! Target down! Enemy contact! Nah, jadi tadi kita udah dengerin gimana sih kualitas dari headphone ini kalau misalkan kita main di game FPS seperti COD tadi. Ya sama aja lah ya kalau misalkan kalian player PUBG ataupun player FF kan. Nah, pokoknya kalian player game FPS, nah kalian bisa pakai headphone ini. Dan kemarin juga aku ada cobain buat main Valorant yang memang minim delay sih, bisa sih sebenarnya sih. Headphone ini sebenarnya bisa dipakai untuk main game FPS di komputer, tapi alangkah baiknya kalau misalkan kalian mau main game FPS di komputer, kalian pakai dongle 2,4 GHz, karena biasanya headset gaming wireless kalau untuk gaming itu dia biasanya ada dongle yang fungsinya itu supaya delaynya itu sangat rendah gitu. Jadi hampir menyerupain delaynya kabel itu. Ya walaupun nggak bisa nyaingi kabel sih, karena kabel itu kan tidak ada delay gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau main PB di sini ya bisa aja sih, cuman ya lebih bagus pakai headset untuk gaming, untuk komputer punya. Ya untuk apa diciptai kalau misalkan nggak lebih bagus
dari headset yang dia cuman pakai Bluetooth seperti ini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan karena kita bakalan mencoba untuk masalah mikrofonnya, karena buat kalian yang sering meeting Zoom ataupun kalian yang kelas online, nah kalian perlu tahu gimana sih kualitas mikrofon dari headphone ini supaya kalian nanti pas beli, oh headphone ini jernih ya. Karena di sini dia sudah memakai sistem AI, 5 buah mikrofon AI. Nah, jadi di sini suaranya sudah pasti jernih. Dan sekarang langsung aja kita buktikan. Nah, jadi suara yang kalian dengar sekarang adalah suara dari Earphone Wave Pro. Dan di sini sekarang aku masih ngerekam ya. Nah, masih ngerekam. Kalau kalian mau lihat, ini adalah suara dari Earphone Wave Pro. Dan cek 1, 2, 3 kurang lebih begini hasilnya. Dan ini coba ngomong. Nah, jadi kalau ada orang itu suaranya seperti itu, coba ngomong. Nah, apakah kedengaran? Sudah pasti dia tereduksi dengan sangat baik ya. Nah, jadi cek 1, 2, 3 kurang lebih begini suaranya. Kalau aku lepasin cek 1, 2, 3. Nah, aku putarin cek 1, 2, 3. Jadi suaranya seperti ini. Ya sudah 360 derajat. Nah, jadi aman sekali buat kalian yang mau ngomong di posisi apapun tetap kedengaran. Dan di sini ada suara AC, suara kipas lighting, lighting, dan kurang lebih begini kualitas suaranya. Kalau pas aku coba sendiri di sini memang cerita. Kalian silakan nilai sendiri untuk kualitas suara. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangannya. Kalau untuk kelebihan sudah sangat jelas. Headphone ini memiliki segudang fitur yang layaknya harga di atas 1,5 juta ke atas ya. Dan ini harganya cuma 999.000 gitu. Kalau kalian beli 1 juta balik 1.000, lumayan buat beli permen 3 biji. Inflasinya tinggi, bos. Jadi pada intinya seperti itu. Headphone ini memiliki kualitas yang oke sekali, build quality oke, desain oke, kenyamanan oke, fiturnya lengkap sekali. Dan di sini dia bisa dipakai untuk segala kondisi, mulai dari gaming, nonton film, dengerin musik, dan pokoknya kalau kalian yang misalkan penggunaannya itu nggak jelas gitu, terkadang mau ngegame, terkadang mau denger musik, terkadang mau jogging apa, itu bukan nggak jelas, itu lebih ke produktif lah ya. Buat kalian yang seproduktif itu, kalian bisa beli headphone ini karena sudah bisa memenuhi semua kebutuhan kalian. Dan kemudian kalau untuk kekurangannya adalah, aku sampai sekarang belum menemukan kekurangan dari headphone ini. Tapi kalau untuk harganya sih aku nggak bisa komplain ya, karena kalau dibilang harga 1 jutaan lebih aja, ini aku bilang masih oke banget. Karena pengalaman aku pakai headphone yang mahal, yang harga di atas 1,5 juta, nah itu dia istilahnya itu kamu bisa mendapatkan headphone setara dengan harga setengahnya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk kelebihan lainnya banyak ya, seperti di sini ada ANC yang bisa kalian setting manual, kemudian di sini sudah ada audio jack 3,5 mm. Di sini juga sudah menggunakan Type-C, daya tahan baterai lama, mikrofon cakep, dan kemudian di sini ya udah perfect lah ya menurut aku. Dan ini bakal aku jadikan dari driver karena enak banget. Dan ya satu lah, kalau dipaksa kekurangan satu lah, mungkin di sini kalau untuk masalah bahannya nggak tahu lah ya apakah ada bahan yang bisa tahan selama 4-5 jam kalau untuk dipakai, tapi belum pernah sih. Rata-rata kalau headphone itu 3 jam itu dia udah pasti panas. Tapi kalau di penggunaan ini mulai nggak nyamannya itu di 3 jam lah ya. Tapi kalau misalkan ini bisa lebih bagus, ya kenapa enggak gitu. Tapi pada intinya kekurangannya nggak ada. Nah, itulah pada intinya ini bagus sekali. Dan cukup salut brand yang bisa dibilang cukup baru di Indonesia tapi udah bisa boom ledai semua. Ini mantep banget, mulai dari TWS, Sitphone, karena kita udah sempat review beberapa TWS juga dan itu bagus banget, cakep banget. Dan oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Dan buat kalian yang mau beli, silahkan cek linknya di kolom deskripsi. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritikan komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Rikan, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye.